yang diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban? Musyahin. Orang yang kerjaannya musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirrirun yab'atsu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabin. Yang dimaksud dengan musyahin yang diharamkan oleh Allah keberkahan nisfu Sya'ban, munafik syirir yang bengis, yab'atsu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati saudara. Muslim sama muslim adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis kayak ngelihat kafir harbi saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim saudara? Apa yang ente pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul? 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 Musyahin itu hati-hati saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya gak ribut saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini saudara, Habib sama Kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib Kiai, kerjaannya sekarang saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah loba. Orang kompak, ayah loba. Ayah loba. Itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habib Kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Termasuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini saudara? Umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme saudara, isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin nama Belanda saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakkan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu. Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab, juga menyatakan melebur satu. Bahkan begitu Indonesia merdeka, kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu-tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dipecah belah dengan isu suku saudara, mau dibentur-benturkan, sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya saudara, selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana.
ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar. Sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Itu kalau nonton Liga Champion ada tuh. Itu nontonnya Liga Zimbabwe sih. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol. Kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul, betul. Makanya udah nggak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, habaib kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan-belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad, dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul, betul. Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib Makiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib Makiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online, judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Makiainya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara, disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini, penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebih di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Makiainya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Makiai disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara.
korupsi 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270, orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun, penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun, di penjara 6 tahun setengah, mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok, korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba, laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin Laut Merah. Laut dipagerin, air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi, keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa menguasai kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI, kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok. Tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah oleh Allah taala. Saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas J, 90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Ba'lawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Ba'lawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari variabel-variabel yang Ba'lawi
dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat. Dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim. Dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Alawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Alawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi, sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya Menggugat Nasab Palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku Menggugat Nasab Palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hada sya'ni,
tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab, sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafah Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadzim 880 itu dianggap laisa min hadza sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hadza sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadzim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak siqah untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Ba'lawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Ba'lawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Saleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Ba'lawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Ba'lawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Ba'lawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar
Semit dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Tulung